Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasihinya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan menyamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sekat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, Konfrater, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu bagaikan biji sawi yang akan ditanam dan bertumbuh menjadi pepohonan yang bahkan sampai burung-burung bisa bersarang padanya, dan juga bagaikan ragi yang sangat sedikit tapi bisa mempengaruhi terigu yang banyak. Begitulah daya tumbuh dan daya pengaruh dari kerajaan Allah. Walaupun kecil, walaupun sedikit, bisa bertumbuh besar dan bisa berpengaruh pada banyak orang. Hal ini menentukan kita dan mengajak kita lagi, mari kita melakukan tugas dan karya kita, walaupun kecil, sederhana, tetapi dalam semangat penyebaran kerajaan Allah akan membawa perkembangan dan daya pengaruh yang besar.
Rasul Paulus hari ini mengatakan tentang bagaimana suami istri saling menghormati satu sama lain, dan lewat kelompok kecil antara suami istri, kalau itu dilakukan dengan baik dalam nama Tuhan, dalam iman akan Kristus, akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga kecil, suami istri, dan juga tambah dengan anak-anak. Kalau melakukan saling hormat yang sederhana dalam keluarga kecil, akan berdampak pada masyarakat yang besar. Tapi juga dalam segi iman, kita setiap hari misa atau bersama dengan laudes juga dalam kurun waktu 30 sampai 1 jam. Itu berpengaruh, berdampak besar pada 24 jam dalam satu hari. Atau juga tindakan-tindakan karya pelayanan misalnya yang dilakukan oleh Bapak Uskup, memperhatikan daerah-daerah kecil, daerah-daerah diaspora, tapi itu dalam semangat kerajaan Allah, penyebaran kerajaan Allah, pasti punya dampak yang besar untuk keuskupan yang besar ini, bahkan di Indonesia ini. Lewat ini mari kita diingatkan lagi, jangan berkecil hati, tetapi tetap dengan bersemangat melakukan hal kecil sederhana dalam semangat iman penyebaran kerajaan Allah, maka itu akan berdampak pada banyak hal. Semoga demikian. Amin.